Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Lutfi Nur Solehah dari Program Studi S1 Keperawatan Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan edukasi mengenai demensia. Dimulai dari apa itu demensia, tanda dan gejala, faktor risiko, dan lainnya. Demensia atau pikun dapat diartikan sebagai gangguan atau penurunan pada ingatan yang dapat mempengaruhi aktivitas sehari-hari penderita. Demensia merupakan penyakit pada lansia yang berpengaruh terhadap kemunduran atau kemampuan cara berpikir dan berperilaku. Penderita demensia seringkali menunjukkan beberapa gangguan dan perubahan pada tingkah laku harian yang mengganggu ataupun tidak mengganggu. Demensia bukanlah sekedar penyakit biasa, melainkan kumpulan gejala yang disebabkan beberapa penyakit atau kondisi tertentu sehingga terjadi perubahan kepribadian dan tingkah laku. Tanda dan gejala pada penderita demensia yang pertama adalah gangguan memori. Gangguan memori pada penderita demensia adalah salah satu gejala yang sering muncul dan bisa menjadi tanda awal dari penyakit ini. Demensia sendiri merupakan istilah umum yang digunakan untuk berbagai kondisi yang menyebabkan penurunan fungsi kognitif seperti Alzheimer. Gangguan memori terjadi karena kerusakan pada otak yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk mengingat, berpikir, dan berkomunikasi. Penderita demensia biasanya mengalami kesulitan dalam mengingat informasi baru. Mereka mungkin lupa tentang cara percakapan yang baru saja terjadi atau tidak ingat di mana mereka meletakkan barang-barang. Di sisi lain, memori jangka panjang seperti kenangan masa kecil atau peristiwa yang sudah lama terjadi biasanya tetap utuh pada tahap awal. Namun, seiring berjalannya waktu, bahkan kenangan yang lebih lama juga mulai terpengaruh. Akhirnya, mereka bisa melupakan peristiwa terpenting atau bahkan orang-orang yang dekat dengan mereka. Kemudian yang kedua yaitu kesulitan berpikir. Kesulitan berpikir pada penderita demensia terjadi karena kerusakan di otak yang membuat proses berpikir tidak berjalan lancar. Bayangkan otak kita sebagai mesin yang biasanya bisa memproses dan mengatur informasi dengan cepat dan efisien. Nah, pada penderita demensia, mesin ini mulai melambat atau bekerja dengan cara yang kacau. Sebagai contoh, ketika harus membuat keputusan sederhana seperti memilih apa yang mau dimakan untuk makan siang, penderita demensia mungkin akan merasa bingung. Otak mereka tidak mampu mengatur informasi seperti dulu, sehingga keputusan yang terlihat mudah bagi orang lain menjadi rumit bagi mereka. Hal ini juga mempengaruhi kemampuan mereka untuk merencanakan sesuatu. Misalnya, jika seseorang ingin memasak, mereka mungkin tidak bisa lagi mengikuti urutan langkah-langkah yang diperlukan. Kemudian, perubahan perilaku. Perubahan perilaku pada penderita demensia sering terjadi akibat kerusakan otak yang mempengaruhi emosi dan kepribadian mereka. Perilaku yang sebelumnya tidak biasa bisa mulai muncul seperti menjadi lebih mudah marah, cemas, atau bahkan depresi. Penderita juga mungkin mengalami perubahan pola tidur, seperti terjaga di malam hari dan mengantuk di siang hari. Selain itu, beberapa penderita mungkin menjadi lebih curiga atau paranoid. Misalnya, mereka bisa menuduh orang lain mencuri barang yang sebenarnya mereka lupa di mana menyimpannya. Ada juga yang mengalami perubahan sosial, di mana mereka menjadi lebih menarik diri dan kurang tertarik pada aktivitas yang sebelumnya mereka nikmati. Lalu, kesulitan dalam berkomunikasi. Kesulitan dalam berkomunikasi adalah salah satu tantangan yang dihadapi oleh penderita demensia. Masalah ini terjadi karena demensia mempengaruhi area otak yang bertanggung jawab untuk berbicara, memahami bahasa, dan mengingat kata-kata. Akibatnya, penderita mungkin kesulitan menemukan kata-kata yang tepat saat ingin bicara. Ini bisa membuat mereka tampak ragu-ragu atau mengulang kata-kata tertentu karena lupa dengan istilah yang mereka gunakan. Selain itu, mereka mungkin merasa sulit mengikuti percakapan, terutama jika diskusi melibatkan banyak ide dan informasi. Hal ini bisa membuat mereka bingung, sehingga mereka mungkin berhenti mendengarkan atau mengubah topik secara tiba-tiba. Kadang, penderita juga bisa mengalami kesulitan memahami humor, metafora, atau bahasa yang bersifat abstrak, sehingga mereka lebih nyaman dengan percakapan sederhana dan langsung. Kemudian tanda dan gejala yang terakhir,
Kesulitan dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Kesulitan dalam menjalani aktivitas sehari-hari bagi penderita demensia melibatkan hambatan pada tugas-tugas yang dulunya otomatis dan sederhana. Kondisi ini disebabkan oleh penurunan fungsi otak yang mempengaruhi cara mereka mengingat, merencanakan, dan menjalankan berbagai kegiatan rutin. Seperti contohnya, mengelola rumah juga menjadi tantangan besar. Membersihkan, mencuci baju, atau mengatur barang-barang di rumah bisa terasa luar biasa sulit. Penderita mungkin merasa bingung saat harus menggunakan alat-alat seperti mesin cuci atau vacuum cleaner, meskipun dulu mereka bisa melakukannya tanpa masalah. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis demensia. Jenis-jenis demensia ini ada 4. Yang pertama adalah demensia Alzheimer. Demensia Alzheimer adalah jenis demensia yang paling umum dan menyumbang sekitar 60 hingga 80% dari semua kasus demensia. Kondisi ini berkembang secara perlahan dan progresif, artinya gejalanya bertambah parah seiring waktu. Kemudian yang kedua, demensia vaskular. Demensia vaskular adalah jenis demensia kedua yang paling sering terjadi. Penyebabnya adalah kerusakan pada pembuluh darah di otak yang mengganggu aliran darah dan oksigen yang dibutuhkan oleh sel-sel otak. Akibat dari penurunan suplai darah ini, sel-sel otak bisa rusak atau mati, bahkan menyebabkan gangguan kognitif. Kemudian selanjutnya adalah demensia frontotemporal. Demensia frontotemporal terjadi ketika ada kerusakan di bagian depan dan sisi otak yang disebut penyakit yang dikenal karena mempengaruhi gerakan. Penyakit Parkinson disebabkan oleh penurunan produksi dopamin di otak yang mengganggu kontrol gerakan tubuh. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor risiko. Faktor risiko dari penyakit demensia ini bisa terjadi karena usia, riwayat keluarga, riwayat penyakit vaskular, gaya hidup, trauma kepala, penyakit kronis, dan lainnya. Kemudian cara pencegahannya, yang pertama adalah tetap aktif secara fisik. Seperti olahraga teratur dapat meningkatkan aliran darah ke otak dan membantu menjaga fungsi kognitif. Aktivitas fisik seperti berjalan, berlari, atau berenang juga dapat mengurangi risiko penyakit jantung, diabetes, dan kondisi lain yang dapat meningkatkan risiko demensia. Kemudian selanjutnya adalah makan dengan sehat. Diet sehat yang kaya akan sayuran, buah-buahan, biji-bijian, ikan berlemak seperti salmon, serta lemak sehat atau misalnya minyak zaitun dapat mendukung kesehatan otak. Makanan yang kaya akan antioksidan, asam lemak omega 3 dan vitamin B kompleks dapat membantu menjaga otak tetap sehat dan berfungsi dengan baik. Kemudian selanjutnya adalah berhentilah merokok dan minum alkohol. Merokok dan konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak pembuluh darah dan meningkatkan risiko kondisi kesehatan yang dapat mempengaruhi otak seperti hipertensi dan stroke. Berhenti merokok dan mengurangi alkohol dapat mengurangi risiko demensia. Kemudian selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan rutin dengan dokter. Pemeriksaan rutin dapat membantu mendeteksi masalah kesehatan sejak dini, seperti tekanan darah tinggi, diabetes, dan kolesterol tinggi. Pengelolaan kondisi-kondisi ini dengan baik dapat mencegah kerusakan otak dan menurunkan risiko demensia. Kemudian tuliskan tugas dan janji harian untuk membantu para penderita demensia mengingat hal-hal penting. Mencatat hal-hal yang perlu dilakukan dapat membantu mengatasi masalah ingatan dan mengurangi stres. Dengan menuliskan daftar tugas atau menggunakan aplikasi pengingat, kita bisa lebih terorganisir dan mencegah lupa akan hal-hal penting. Kemudian selanjutnya adalah pertahankan hobi Anda dan lakukan hal-hal positif yang Anda sukai. Melakukan kegiatan yang kita nikmati dan menantang seperti berkebun, menggambar, atau bermain musik dapat merangsang otak dan menjaga kesehatan mental. Hobi juga dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan kebahagiaan. Lalu selanjutnya adalah cobalah cara baru untuk membuat pikiran Anda tetap aktif. Menstimulasi otak dengan cara baru seperti belajar bahasa baru, membaca buku, atau mencoba aktivitas baru dapat membantu meningkatkan daya ingat dan menjaga otak tetap tajam.
Yang terakhir adalah habiskan waktu bersama teman, keluarga, atau orang-orang yang terlibat dalam kehidupan. Interaksi sosial yang positif dapat merangsang otak dan membantu menjaga kesehatan mental. Menghabiskan waktu dengan orang terdekat, bergabung dalam kegiatan komunitas, atau bahkan berbagi pengalaman sosial dapat mengurangi risiko depresi dan kecemasan yang dapat mempengaruhi kognisi. Sekian mengenai materi seputar demensia. Mohon maaf bila terdapat salah dalam pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.